Assalamualaikum. Hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Konflik antara Yahudi, Israel dan Palestina merupakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki banyak dimensi, termasuk politik, sejarah dan agama. Konflik ini melibatkan klaim bersaing atas tanah di wilayah yang saat ini membentuk Israel dan wilayah Palestina. Beberapa aspek kunci dari konflik ini termasuk pendirian negara Israel pada tahun 1948, Perang Arab Israel yang terjadi segera setelahnya, pengungsi Palestina, pendudukan wilayah, pembangunan pemukiman Israel di tepi barat dan timur Yerusalem, serta upaya-upaya perdamaian yang kompleks. Bagaimana Yahudi membangun sebuah negara Israel? Berikut seputar sejarah Yahudi membangun sebuah negara sendiri versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Sebelum pendirian negara Israel, kaum Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia, terutama setelah penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi. Mereka hidup diaspora, yaitu tersebar di berbagai negara di Eropa, Timur Tengah dan wilayah lainnya. Selama berabad-abad, mereka mengalami diskriminasi, persekusi, dan pembatasan hak-hak mereka di berbagai tempat di dunia. Pada abad 19 dan awal abad 20, gerakan Zionisme muncul sebagai gerakan politik dan nasionalis yang mendorong untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Israel, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi didirikan, dan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kaum Yahudi. Holocaust adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan genosida sistematis terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman dan kolaborator mereka selama Perang Dunia II. Selain orang Yahudi, kelompok lain juga menjadi korban, termasuk orang Romani, orang cacat, komunis, serikat pekerja, homoseksual, dan lainnya. Holocaust seringkali dianggap sebagai contoh paling ekstrim dan mengerikan dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah lolos dari Jerman selama masa Holocaust, banyak Yahudi mencari perlindungan dan mengungsi serta mendirikan kembali kehidupan mereka di berbagai negara di dunia. Banyak dari mereka mencari suaka di negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Beberapa juga pergi ke Palestina, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Inggris. Namun pada periode sejarah yang dikenal sebagai masa mandat Palestina, di mana Inggris bertanggung jawab atas wilayah tersebut, ketika banyaknya orang Yahudi berusaha melarikan diri dari kekejaman Nazi di Eropa dengan mencari perlindungan di Palestina, Inggris membatasi imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut, yang pada akhirnya memunculkan ketegangan antara pihak Yahudi dan pemerintah Inggris. Kem-kem di Pulau Siprus digunakan oleh Inggris untuk menahan para imigran Yahudi yang mencoba masuk ke Palestina tanpa izin. Sementara yang lainnya dideportasi kembali ke Jerman. Hal ini menciptakan kondisi sulit bagi para pengungsi Yahudi, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang mempercepat pembentukan negara Israel. Peristiwa ini merupakan bagian dari sejarah yang kompleks dan kontroversial di wilayah tersebut dan memainkan peran penting dalam perjuangan Yahudi untuk mendirikan negara mereka sendiri. Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi Yahudi dan satu bagi Arab. Meskipun penolakan dari pihak Arab,
Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion secara resmi tetap menyatakan kemerdekaan negara Israel. Langkah ini memicu serangkaian konflik regional. Perang Arab-Israel pertama, yang juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel, terjadi di antara Mei 1948 dan Maret 1949. Perang ini dimulai segera setelah proklamasi kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Perang ini melibatkan negara-negara Arab yang menentang pendirian negara Israel dan berakhir dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan 4 negara Arab yang berperang melawannya. Akibat Perang Arab-Israel pertama tersebut, Israel memperoleh wilayah yang melampaui batas rencana pembagian PBB yang ditetapkan pada tahun 1947. Wilayah yang diperoleh oleh Israel meliputi sebagian besar wilayah yang direncanakan untuk negara Palestina. Akibatnya, terjadi keberangkatan massal orang Palestina yang dikenal sebagai Exodus Palestina, di mana ratusan ribu orang Palestina mengungsi atau diusir dari wilayah mereka. Hal ini menyebabkan terbentuknya masalah pengungsi Palestina yang masih berdampak hingga saat ini. Kemudian, pada Perang 6 Hari pada tahun 1967, melibatkan Israel melawan sekutu-sekutu Arab dan berakhir dengan kemenangan Israel. Akibatnya, Israel memperluas wilayahnya termasuk tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Perjanjian Camp David pada tahun 1978 antara Israel dan Mesir memang berhasil mencapai kesepakatan yang mengakibatkan penarikan Israel dari Semenanjung Sinai. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Selanjutnya, Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan otoritas Palestina juga merupakan tonggak penting dalam upaya perdamaian di wilayah tersebut, membuka jalan bagi pengembalian otonomi kepada Palestina. Kedua perjanjian tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina dan upaya perdamaian di wilayah tersebut. Namun, meskipun ada upaya perdamaian seperti perjanjian Weyerhaeuser dan Camp David II, konflik terus berlanjut. Pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur menjadi perdebatan utama. Perang Libanon 2006 dan serang-serangan di jalur Gaza menunjukkan kompleksitas dan ketegangan yang berlanjut di kawasan tersebut. Dengan berbagai usaha perdamaian dan konflik yang belum terselesaikan, situasi Israel-Palestina tetap menjadi fokus perhatian dunia dan menimbulkan dampak signifikan pada stabilitas regional. Demikian seputar sejarah Yahudi membangun sebuah negara sendiri versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sejarah Yahudi membangun sebuah negara, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.